Maaf Bu. Oh, maaf Bu, ganggu bentar Bu. Nah, jadi kami kan ada tugas di kuliah PPG Bu ya. Jadi berkaitan dengan eksplorasi masalah. Jadi ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan dengan Ibu. Jadi saya mohon jawaban atau tanggapan atau apalah kira-kira. Ya Bu. Nah, yang pertama Bu ya. Yang pertama, apa kira-kira penyebab siswa itu sulit menyampaikan gagasan atau opini di dalam sebuah artikel? Oh ya, penyebab siswa sulit menyampaikan gagasan, materi artikel itu pertama pastinya berkaitan dengan konsentrasi anak itu sendiri. Ya, kurangnya konsentrasi otomatis memunculkan bahwa anak ini menjadi kurang memahami isi artikel sehingga menyebabkan siswa tersebut sulit menyampaikan gagasan atau opini yang ada di dalam artikel tersebut. Itu Pak. Oh ya. Ya. Kemudian yang kedua Bu ya, yang kedua, Ya. nah kira-kira apa penyebab siswa itu sering mengabaikan atau abai dalam hal mengerjakan tugas Bu? Ya, penyebabnya itu yang pertama ya dari diri anak itu sendiri. Biasanya mereka pertama itu karena dari kurang memahami materi hingga memunculkan memunculkan sesuatu yang membuat mereka enggan untuk mengerjakan tugas yang sudah diberikan. Oke. Itu Pak. Yuk. Nah kemudian yang ketiga Bu ya, yang ketiga ini apa kira-kira penyebab peserta didik ya dalam hal menyimak itu masih rendah? Kira-kira faktor apa penyebabnya Bu? Faktor pertama itu tadi sama, yang pertama konsentrasi, yang kedua mungkin ada masalah pada pendengaran atau memang mereka kurang menyimak, kurang bisa menyerap apa yang disampaikan, kemudian sehingga memunculkan sesuatu yang membuat mereka susah untuk dapat menangkap apa yang disampaikan. Oke. Kemudian yang seterusnya Bu ya, kira-kira mengapa peserta didik itu kurang tertarik dengan metode pembelajaran klasik? Nah klasik ini dalam hal seperti misalnya ceramah ya atau seperti itulah kira-kira. Kira-kira apa Bu penyebabnya? Ya, ini mungkin ya kalau dalam versi saya metode ceramah ini kurang efektif Pak, karena dia interaksinya hanya satu arah. Jadi hanya gurunya saja yang menyampaikan, tapi dari siswanya tidak ada tanggapan. Tuh. Kemudian sehingga memunculkan siswanya menjadi pasif. Proses belajarnya menjadi kurang menarik atau membosankan karena tidak melibatkan siswa. Oh iya. Nah, kemudian ada yang terakhir Bu, saya lupa tadi yang terakhir ini agak simpel sih sebenarnya. Nah Ya, Pak. di sekolah itu kan ada yang namanya sarana prasarana. Nah kira-kira apa dampaknya dengan kegiatan belajar mengajar kalau sarana prasarana itu minim? Sebenarnya sarana dan prasarana ini hanyalah faktor penunjang, gitu Pak. Hanya faktor penunjang. Biasanya kalau kita belajar itu membutuhkan beberapa misalnya peralatan ya Pak. Apa misalnya fokus atau misalnya buku. Nah, jika itu tidak ada, maka proses pembelajaran menjadi terhambat. Biasanya seperti itu. Iya Pak. Ya. Saya rasa cukup Bu ini Bu Sri, terima kasih banyak atas waktunya ya yang sudah mengganggu ya. Demikian Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yuk.